Selamat siang Ibu dosen beserta teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa itu pasar barang. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pasar barang. Jadi, pasar barang itu sendiri atau pasar komoditi adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap jasa dan barang. Di dalam pasar barang adanya calon, penjual dan pembeli. Kemudian mereka melakukan interaksi antara kedua belah pihak. Setelah melakukan interaksi, terjadilah proses penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan derivasi kurva IS. Baik, saya akan menjelaskan derivasi kurva IS. Jadi, derivasi kurva IS itu sendiri diturunkan dari kurva konsumsi pendapatan Keynes atau Keynes kurva. Keynes kurva itu sendiri berpendapat bahwa pendapatan kurva konsumsi menunjukkan hubungan invers antara suku bunga atau R dengan GDP real atau Y. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang derivasi kurva IS. Kemudian kita beralih pada pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan definisi dari kurva IS. Jadi, definisi dari kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan pendapat nasional atau Y dengan tingkat bunga atau I pada pasar barang. Kemudian pada pertanyaan nomor 4, buatlah kurva yang menggambarkan hubungan tingkat suku bunga dengan investasi dan jelaskanlah maksud dari kurva tersebut. Baik, di gambar sudah ada kurva IS. Saya akan menjelaskan maksud dari kurva tersebut. Jadi, tingkat suku bunga yang mana dalam pasar uang memiliki efek yang sangat signifikan terhadap investasi dalam pasar barang. Jika suku bunga mengalami penurunan, maka investasi akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika suku bunga mengalami kenaikan, maka investasi akan mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari kurva di dalam sudah dijelaskan bagaimana proses hubungan antara kedua suku bunga dan investasi. Kemudian kita beralih pada pertanyaan nomor 5 yaitu menjelaskan tentang pasar uang atau money market. Jadi, pasar uang atau money market adalah pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar ekspor dan impor dan juga hutang di luar negeri. Baik, di dalam pasar uang itu sendiri menekankan pada pemenuhan dana yang berjangka pendek. Kemudian mekanisme dalam pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan juga membutuhkan dana. Kemudian di dalam pasar uang itu tersendiri tidak terikat pada tempat tertentu, hanya pada pasar modal. Kita beralih pada pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan derivasi dari kurva LM. Jadi, derivasi dari kurva LM itu sendiri diturunkan dari kurva permintaan uang dan penawaran uang. Kurva LM mewakili pasar barang dan jasa. Kemudian kita beralih pada pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan definisi dari kurva LM. Kalau tadi definisi dari kurva IS itu pada jasa, sebaliknya juga pada kurva LM derivasinya pada pasar uang. Jadi, kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapat nasional atau Y dan juga tingkat bunga atau I pada pasar uang. Kita beralih pada pertanyaan nomor 8. Bunyi pertanyaannya yaitu, buatlah kurva yang menggambarkan hubungan antara suku bunga dan kurva LM dan jelaskan maksud dari kurva tersebut. Kita lihat di sini sudah ada kurva hubungan antara suku bunga dengan kurva LM, di mana di sini dijelaskan bahwa kontraksi moneter atau pengetahuan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan
maka penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter itu sendiri tidak mempengaruhi kurva ICE, tetapi hanya mempengaruhi LM. Misalnya ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar tingkat suku bunga dengan kurva LM itu yaitu di mana ketika terjadi peningkatan penawaran terhadap suku bunga, maka kurva LM akan bergeser. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.